Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagawanta Adita Perdana dengan NPM B1A022197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dalam mata kuliah penologi dan penitensiar. Pemidanaan merupakan bagian penting dari proses hukum yang digunakan untuk menanggapi perbuatan pidana dan memberikan konsekuensi kepada pelaku kejahatan. Dalam pemidanaan terdapat beberapa teori yang mendasari pemberian hukuman, yaitu restitutif, retributif, dan restoratif. Masing-masing pendekatan ini memiliki tujuan dan cara yang berbeda dalam memberikan keadilan, baik untuk pelaku, korban, maupun masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang ketiga pendekatan pemidanaan ini, dimulai dari konsep umumnya hingga perbedaannya secara rinci. Yang pertama, kita akan membahas pengertian secara umum tentang pemidanaan. Adalah sebuah proses hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Tujuannya untuk pemidanaan adalah untuk menegakkan hukum, memberikan rasa keadilan, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Pemidanaan ini tidak hanya berkaitan dengan hukuman atau sanksi, tetapi juga bagaimana sistem peradilan dapat memberikan solusi bagi masalah yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Pemidanaan bisa berbentuk hukuman berupa penjara, denda, kerja sosial, hingga rehabilitasi. Pemidanaan tidak hanya melibatkan pelaku tetapi juga korban dan masyarakat yang seringkali merasakan dampak dari kejahatan tersebut. Dalam beberapa sistem hukum, pemidanaan dapat dikategorikan dalam tiga pendekatan utama yang memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda, yaitu retributif, restitutif, dan restoratif. Pendekatan yang pertama yang akan kita bahas adalah pemidanaan secara retributif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling tradisional dan paling dikenal dalam sistem peradilan pidana. Retributif berasal dari kata retributio dalam bahasa Latin yang berarti pembalasan atau pembayaran kembali. Dalam teori ini, pemidanaan berfokus memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama dari pemidanaan retributif adalah untuk memberikan pembalasan atau hukuman yang seimbang dengan kesalahan yang dilakukan dalam sistem ini. Korban bukanlah pihak utama yang diutamakan, melainkan keadilan yang ditegakkan dalam memberikan hukuman kepada pelaku. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan dalam pendekatan retributif haruslah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, tidak lebih dan tidak kurang. Contoh dari pendekatan retributif ini adalah hukuman penjara, hukuman mati, atau denda yang dikenakan kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan. Pemidanaan retributif lebih menekankan pada keadilan, hukum yang bersifat tegas di mana pelaku harus menerima akibat dari tindakannya sebagai bentuk penghargaan terhadap norma dan hukum yang berlaku. Pendekatan yang kedua yang akan kita bahas adalah pemidanaan secara restitutif. Fokus utamanya adalah untuk memulihkan kerugian atau kerusakan yang dialami oleh korban akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Restitutif berasal dari kata restitutio yang berarti pengembalian atau pemulihan keadaan. Tujuan utama untuk pemidanaan restitutif adalah mengembalikan korban ke posisi semula sebelum ia mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Dalam pendekatan ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku biasanya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Oleh karena itu, pemidanaan restitutif sangat memperhatikan aspek kerugian korban dan berusaha untuk memulihkan hak-hak yang telah hilang atau dirugikan akibat suatu tindak pidana. Contoh dari pendekatan restitutif adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian finansial atau non-finansial yang diderita oleh korban, seperti biaya pengobatan, kerusakan barang, atau kompensasi emosional. Pendekatan ini lebih menekankan pada perbaikan hukuman antara pelaku dan korban, serta memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap kerugian yang telah ditimbulkan. Namun, salah satu kelemahan dari pendekatan restitutif adalah bahwa tidak semua kejahatan dapat dipulihkan dengan cara finansial ataupun materi. Beberapa bentuk kejahatan seperti kekerasan fisik atau psikologis mungkin tidak dapat sepenuhnya dipulihkan hanya dengan uang atau ganti rugi.
Oleh karena itu, pemidanaan restitutif sering dianggap sebagai solusi yang tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan. Pemidanaan yang ketiga adalah pemidanaan secara restoratif. Adalah pemidanaan yang memiliki filosofi yang sangat berbeda dibandingkan dengan retributif dan restitutif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat suatu tindak pidana. Dalam restoratif, pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman atau ganti rugi, tetapi tentang rekonsiliasi dan upaya memberikan kembali keadaan sosial yang terganggu. Pendekatan restoratif mengutamakan dialog antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih konstruktif. Proses pemulihan ini sering melibatkan mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga seperti mediator atau lembaga peradilan untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh dari pemidanaan restoratif adalah program-program rehabilitasi yang mengedepankan pengembalian pelaku kepada masyarakat dengan pemidanaan yang berkarakter serta upaya untuk memperbaiki hubungan dengan korban. Proses ini juga melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan perdamaian dan mengurangi stigma terhadap pelaku. Setelah kita membahas ketiga pendekatan tersebut, mari kita melihat beberapa perbedaan utama antara retributif, restitutif, dan restoratif. Perbedaan yang pertama dari retributif, pemidanaan berfokus pada pembalasan dengan tujuan memberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Kejustisian diutamakan untuk memberikan akibat yang setara dengan perbuatan pelaku. Sedangkan restitutif, pemidanaan berfokus pada pengembalian kerugian korban. Pelaku diharuskan memberikan ganti rugi atau kompensasi untuk mengembalikan korban ke posisi semula. Sedangkan restoratif, pemidanaan berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di sini keadilan tercapai melalui dialog dan rekonsiliasi, bukan sekedar hukuman atau ganti rugi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.